Sirkuit Mandalika merupakan sirkuit balap kelas dunia yang terintegrasi dengan kawasan pariwisata berskala besar. Sirkuit Mandalika terletak di Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pembangunan sirkuit Mandalika bertujuan untuk menjadikan wilayah Lombok sebagai tujuan wisata andalan Indonesia yang menarik minat dan perhatian wisatawan domestik maupun mancanegara. Selain itu, diharapkan dengan adanya sirkuit Mandalika akan lebih mendorong tumbuhnya pembangunan berbagai hotel, pusat kerajinan, dan oleh-oleh masyarakat. Salah satunya adalah Bazar Mandalika sebagai fasilitas pemberdayaan UMKM. Pembangunan sirkuit Mandalika dalam rangka menunjang percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi nasional, serta untuk mempercepat pembangunan perekonomian wilayah khususnya di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara. Badan Usaha Pembangunan dan Pengelola untuk Pembangunan Sirkuit Mandalika yaitu Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC sebagai pengembang proyek Mandalika untuk MotoGP. Pekerjaan tanah dan perbaikan tanah dasar sirkuit dilakukan oleh KSA Wijaya Karya dan Bunga Raya Lestari. Sementara pekerjaan struktur pekerasan luntur akan dilakukan oleh PT Waskita Karya sebagai kontraktor. Berikut adalah timeline perencanaan pembangunan proyek sirkuit Mandalika. Pembangunan proyek sirkuit Mandalika dimulai pada 1 Desember 2019. Lalu pada 2 Desember 2019 dilakukan persiapan untuk pembangunan proyek. Selanjutnya pada 13 Januari 2020 dilakukan pembangunan main track. Lalu dilanjutkan dengan pembangunan Tunnel 1 pada tanggal 2 Maret 2020 dan Tunnel 2 pada 6 April 2020. Setelah itu dilakukan pekerjaan lain-lain pada tanggal 27 Juli 2020. Kemudian dilakukan instalasi mekanikal dan elektrikal pada 18 Januari 2021 dan proyek tersebut diharapkan selesai pada Oktober 2021. Dalam pembangunan sirkuit Mandalika terdapat beberapa faktor yang dipertimbangkan, yaitu faktor kendala dan faktor pendukung. Kendala pembangunan sirkuit Mandalika yang pertama yaitu perbedaan spesifikasi yang digunakan antara sirkuit balap dan jalan raya. Format sirkuit yang digunakan yaitu street circuit atau sirkuit jalan raya yang digunakan juga untuk lalu lintas sehari-hari dalam kawasan, sehingga harus dilakukan beberapa penyesuaian dalam pembangunan dari sirkuit biasanya. Lalu, selanjutnya kendala terkait dengan persoalan pembebasan lahan atau pembangunan sirkuit MotoGP. Jika sebelumnya ITDC yang di depan dalam proses pembebasan lahan, kini tugas tersebut sudah diambil alih oleh pemerintah, mulai dari sosialisasi, penilaian oleh tim apresial, sampai dengan penetapan oleh pihak pengadilan. Baru kemudian melangkah ke proses pembayaran lahan yang dilakukan oleh ITDC melalui pengadilan. Lalu ada faktor pendukung untuk pembangunan sirkuit Mandalika. Yang pertama yaitu jalan lingkar utama oleh seluruh Pulau Lombok sudah dibangun dalam kondisi existing. Hal ini menunjukkan Lombok memiliki jaringan infrastruktur jalan utama yang baik, dapat menjangkau hampir seluruh lokasi di pulau tersebut dan membuatnya lebih mudah bagi pengunjung untuk mendapatkan berbagai pengalaman dari seluruh pulau. Lalu, faktor pendukung selanjutnya yaitu layanan kontrol kualitas udara di daerah Gili Senggigi, Lembah Sembalun, dan Gili Sulat akan dapat mendukung dan berpotensi meningkatkan pengalaman pariwisata karena luasnya tutupan vegetasi di lanskap yang memiliki kemampuan menyerap dan menyaring gas udara yang lebih besar. Kapasitas area kerja proyek sirkuit Mandalika yaitu luas area yang mencapai 131 hektar, luas lintasan yang mencapai 106 hektar, kapasitas tim mencapai 40 tim. Selain itu, kapasitas dengan podium permanen yaitu 20.000 penonton, serta kapasitas dengan podium non-permanen mencapai 138.700 penonton. Berikut beberapa peralatan yang dipergunakan dalam proyek ini.
Dengan dibangunnya sirkuit Mandalika mampu menyerap tenaga kerja proyek mencapai 1.100 orang, di mana terdiri dari 100 orang sebagai penjaga keamanan, 50 orang sebagai tukang kebun, 50 orang sebagai cleaning service, 300 orang sebagai pekerja proyek, 50 orang sebagai petugas perkantoran, 50 orang sebagai supplier, dan 500 orang bekerja di sektor UMKM. Terdapat teknologi yang digunakan dalam pembangunan sirkuit Mandalika ini. Yang pertama ada alat yaitu Asphalt Mixing Plant atau yang sering disingkat dengan AMP, yang merupakan alat untuk memproduksi aspal yang akan digunakan untuk lapisan dasar hingga akhir sirkuit. Dan bahan yang digunakan yaitu ada stone mastic asphalt, di mana dengan menggunakan bahan tersebut dapat mengurangi resiko pembalap terjatuh akibat tergelincir saat hujan. Pada aspek sosial sendiri, terdapat dampak yang dirasakan dalam pembangunan sirkuit Mandalika. Dampak yang dapat dirasakan saat ini oleh masyarakat sekitar adalah peningkatan kualitas sarana, di mana dibangun Lombok International Airport, instalasi pengolahan air bersih, dan instalasi pengolahan air limbah. Selain itu juga dibangun jalan kawasan sepanjang 11 km. Daripada hal itu, menciptakan lapangan kerja bagi warga sekitar. Dampak lainnya yang akan dirasakan oleh masyarakat adalah budaya khas Lombok yang mendunia. Selain itu juga sumber daya manusia yang lebih berkualitas dan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik. Dari aspek pasar, proyek ini berhasil mempekerjakan 7.500 pekerja, yang mana diantaranya merupakan putra asli daerah. Lalu proyek ini dibiayai oleh dana investasi. Dana tersebut diperoleh dari Vinci Construction Grand Project dari Prancis dengan total dana investasi sebesar 1 billion US dollar. Kemudian ada Mandalika Urban and Tourism Infrastructure Project dengan nilai investasi sebesar 148 million US dollar. Dengan adanya sirkuit Mandalika, diharapkan meningkatkan belanja wisatawan mancanegara menjadi 40 miliar US dollar per tahun dan meningkatkan nilai bisnis di kawasan tersebut menjadi 150 miliar US dollar. Dari aspek ekonomi, pembangunan proyek sirkuit Mandalika memiliki dampak ekonomi yang bisa dirasakan saat ini. Peningkatan pendapatan asli daerah di kawasan Lombok Tengah yang naik hingga 5 kali lipat. Dari sebelumnya sebesar 35 miliar rupiah menjadi 200 miliar rupiah dalam kurun waktu beberapa tahun. Lalu di masa yang akan datang diharapkan peningkatan ekonomi di daerah Lombok Tengah dengan memberdayakan UMKM sehingga terjadi pertumbuhan pusat kerajinan dan oleh-oleh. Lalu diadakan Bazar Mandalika sebagai fasilitas pemberdayaan UMKM. Dan dengan adanya wisatawan yang berkunjung, maka pendapatan hotel dan transportasi dapat meningkat. Pengerjaan awal proyek sirkuit Mandalika dimulai pada Desember 2019, namun sempat terkendala ketika awal pandemi dan permasalahan sengketa lahan. Namun, saat ini kawasan Mandalika sedang dalam proses pembangunan lintasan atau trek sirkuit. Hingga minggu keempat bulan Juni 2021, progres konstruksi JKK secara keseluruhan telah mencapai 78,6%, mencakup pekerjaan pengaspalan main track dan service road. Pekerjaan main track telah menyelesaikan aspal lapis pertama atau yang juga disebut dengan AC base sepanjang 4,31 km dari total track lane 4,31 km. Sementara pekerjaan service road saat ini telah mencapai sekitar 7,5 km dari total 8,12 km. Dan memasuki bulan Agustus, sirkuit Mandalika baru selesai pengaspalan treknya saja. Masih banyak bangunan atau bagian sirkuit lainnya yang belum selesai dikerjakan. Hingga saat ini, pekerjaan sirkuit Mandalika telah terakselerasi. Diharapkan pekerjaan proyek selesai pada akhir 2021 dan dapat menyelenggarakan event WBSK 2021 dan juga MotoGP musim 2022.